Wa qad jaa fil hadis, disebutkan di dalam hadis, anna hadaini rajulaini jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad halaqa lihyataihima wa atlaqa syaribaihima. Orang ini mencukur jenggotnya dan memanjangkan kumisnya. Ini kumisnya tebal, jenggotnya dipotong. Falamma ra'ahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam sadda anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya, beliau menegur keduanya. Sadda, tidak mau melihat. Wa kariha an yanzura ilaihima. Beliau tidak suka melihat dua orang ini yang tidak punya jenggot. Subhanallah. Jadi mereka-mereka yang meremehkan sunnah, bagaimana dengan hadis ini? Dua orang ini tidak muslim, majusi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka melihat keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka melihat keduanya. Sadda anhuma, tsumma qala, man amarakuma bihada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang memerintahkan kalian untuk memanjangkan kumis, menebalkan kumis dan mencukur jenggot? Wa huwa itlaqus syarib wa halqul lihyah. Qala rabbuna. Mereka berkata, yang memerintahkan adalah Tuhan kami. Itu raja kami. Jadi orang-orang jahiliyah itu menuhankan rajanya. Jadi raja dianggap seperti Tuhan. Jadi yang memerintahkan kita adalah raja. Kita diperintahkan untuk menebalkan kumis dan mencukur jenggot. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma rabbi fa amarani an ufiya lihyati wa an ahuffa syaribi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Tuhanku memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan untuk menipiskan kumisku. Fahadihi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha hadyu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini petunjuknya. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang mencibir jenggot. Bahkan dai-dai yang terkenal jenggotnya dicukur rapi. Bagaimana? Apakah tidak membaca hadis semacam ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Padahal yang datang orang kafir. Yang datang ini belum masuk Islam. Kok bisa mereka malah mencibir? Siapa yang panjang jenggotnya tambah semakin bodoh. A'udzubillah. Ada kisah yang disebutkan Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah. Beliau bercerita, ada anak kecil digendong ayahnya yang berjenggot di dalam sholat. Anaknya ini menangis. Kemudian anaknya diletakkan di sampingnya. Setelah itu digendong, jadi anaknya ini digendong oleh orang yang tidak berjenggot. Setelah selesai sholat, orang yang tidak berjenggot menegur yang berjenggot. Wahai orang-orang yang berjenggot, lihat anakmu sendiri ketakutan dengan jenggotmu. Malah dicibir. Kenapa engkau memanjangkan jenggotmu? Anakmu sendiri ketakutan. Kalian ini menakutkan. Lihatin sampai anakmu sendiri nangis karena jenggotmu. Maka yang berjenggot menjawab, iya. Anak saya tak gendong tadi menangis. Kemudian tenang setelah engkau gendong. Karena dia mengira kamu adalah ibunya katanya.
Karena wanita tidak apa? Tidak berjenggot. Dia tidak menangis karena dia mengira kamu adalah ibunya. Jadi intinya di luar sana orang yang berjenggot dipanggil kambing atau yang lainnya masih banyak. Bahkan yang mengherankan dai-dai. Ketika ada dai yang mengajak lurus kepada tauhid, kepada sunnah, mengingkari kesyirikan, mengingkari bid'ah, di luar sana dijadikan bahan ledekan. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan surga milik sendiri. Subhanallah, ini selalu disampaikan, bukan surga milik mereka sendiri, semuanya bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu siapa? Yang mengatakan bid'ah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan syirik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti saja. Sami'na wa ata'na. Lah bagaimana dengan hadis ini? Kalian-kalian yang nyinyir kepada orang-orang yang memanjangkan jenggot, bagaimana sikap kalian membaca hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka melihat orang yang tidak berjenggot. Tidak suka. Maka beliau bahkan orang ini yang datang, dua orang ini kafir. Ditegur Rasulullah SAW, siapa yang memerintahkan kalian? Kok penampilannya seperti itu? Kumisnya tebal, jenggotnya tidak ada. Mereka berkata, ini perintah raja kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan aku untuk memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis.